Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Khatiman jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhwan yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tidak bosan dan jemu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat umur. Masih disampaikan umur kita sampai detik ini, sampai pagi ini adalah bagian dari nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri, dan bentuk syukur kita tentu salah satunya menggunakan nikmat itu kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ilmu kita ini saat ini adalah salah satu cara kita menggunakan nikmat Allah di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Bukan saja nikmat itu kemudian akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nikmat itu pun akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi yang sulit bagaimanapun. Kita tetap tidak kendor semangatnya dan tetap istiqomah tentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajaran. Khotimah rahimahullah, di awal saya ingin menyampaikan dulu sebuah kaidah al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan yang kita lalui. Artinya, ketaatan yang dilakukan di masa normal, di masa yang tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan, tidak ada kepayahan, itu tidak sama nilainya dibanding dengan sebuah ketaatan yang dilalui dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang serba terbatas, serba darurat. Itu jauh lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasul, kalau wudu dalam kondisi normal biasa, tidak ada tantangan, kebiasaan. Kalau wudunya dalam kondisi cuaca yang sangat dingin, kita mau pegang air aja malas kan gitu, berat. Tapi kita tetap wudu di situ, bahkan kita sempurnakan wudu kita lalu kita sholat, pahalanya jauh lebih besar. Ini sebuah busyra dulu, bisyarah, kabar gembira dulu. Kabar gembira bagaimana ketaatan yang dilakukan dalam kondisi-kondisi sulit itu jauh lebih besar nilainya, dan perjuangannya pun beda gitu Pak. Ya, perjuangannya kalau kita bisa melalui itu jauh lebih puas kepada kita, ya, lebih menggembirakan. Nah, tapi tentu itu bisa dilakukan kalau di masa normal pun kita memang sudah terbiasa melakukannya. Ini kalau di masa normal saja jarang taatnya, apalagi masa sulit begini, udah seperti bonus jadinya Pak. Ya,
Kalau sebelum di masa normal saja ke masjidnya nggak pernah, begitu di masa pandemi seperti ini memang ada himbauan masjid, bahkan mungkin sempat ditutup ya Alifon. Di awal-awal pandemi itu kan banyak masjid tutup. Ya, tidak ada. Jangankan sholat Jumat, sholat 5 waktu saja nggak ada gitu. Ataupun ya silahkan kalau dia mau ke masjid, tapi masjid tidak mengadakan sholat berjamaah 5 waktu itu. Itu mungkin orang yang nggak terbiasa taat dengan ada himbauan seperti itu makin keenakan. Lalu kemudian jadi dalih, kenapa nggak ke masjid? Lagi corona kan, masjidnya tutup. Karena lagi normal pun nggak pernah ke masjidnya, Pak. Jadi apapun di istiqomah itu seperti itulah gambarannya. Istiqomah itu adalah secara bahasa al-i'tidal wa tamassuk, tegak lurus dan terus berpegang teguh kepada sesuatu. Secara syar'inya istiqomah adalah at-tamassuk bid-din wa tsabat alaihi, berpegang teguh terhadap agama ya, dan tetap kokoh untuk memegang dan melaksanakan syariat itu. Nah, itu yang dimaksud dengan istiqomah. Berarti istiqomah apa? Tidak terpengaruh dengan kondisi apa. Jadi mau normal atau tidak normal, ya normal atau pandemi misalkan, atau sekarang new normal, itu nggak pengaruh, sebab istiqomah itu tidak akan terpengaruh dengan kondisi alam misalkan, atau kondisi ekonomi seseorang. Ini kita kan akan mempengaruhi ibadah kita itu ketika kondisi ekonomi kita jadi masalah kan gitu. Kalau lagi banyak kesusahan, banyak hutang, baru kemudian dekat dengan Allah. Itu bukan istiqomah namanya, ya. Tapi dia beribadah bukan karena Allah, tapi karena memang kondisi ekonomi yang sedang menghimpit, ya. Dia dekat dengan Allah, tapi begitu kondisi ekonominya sudah mulai membaik bahkan berlimpah, mulai berjarak lagi dengan Allah. Ini bukan istiqomah, bahkan terkesan ada maunya gitu dengan Allah itu. Jadi butuhnya dengan Allah itu memang sedang susah. Baru kemudian dia butuh kepada Allah. Nah, maka kaitan dengan pandemi yang kita alami saat ini, dan ini sudah genap 1 tahun lah, kalau kita sebutkan, karena di awal Februari, di akhir Februari, awal Maret itu mulai ada kasus gitu. Walaupun kalau di dunia itu Desember kan ya. Akhir 2019 itu sudah ditemukan, dideteksi virus ini di Wuhan di Cina sana. Masuk ke Indonesia di awal Maret gitu. Artinya sudah genap 1 tahun seperti ini. Kondisi yang kita alami. Ini tidak lantas mempengaruhi gitu. Karena kenapa? Tadi istiqomah itu akan terwujud ketika kita memang konsisten dan komitmen menjalankan perintah Allah, menjalankan syariat ini, dan tidak melihat kondisi cuaca dan lain sebagainya. Walaupun benar di dalam Islam ada kasus-kasus darurat tertentu yang kemudian bisa membolehkan kita, meringankan kita dalam beribadah. Tapi bukan berarti itu menjadi dalih, menjadi alasan untuk kita tidak beribadah. Itu hanya sistemnya saja yang agak dipermudah. Ya. Itu hanya pelaksanaannya saja yang difleksibelkan, bukan dihilangkan. Atau kemudian kita memang tidak melakukan sama sekali, tidak. Ya. Kenapa? Karena orang yang istiqomah ini, pesan Rasul cuma singkat saja ketika Rasulullah SAW diminta oleh sahabatnya agar
Sahabat ini diberikan nasihat, kata Rasulullah, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan olehmu, amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Ringkas sebenarnya, tetapi para ulama menyebutkan istiqomah itu benar-benar sesuatu yang paling sulit dalam kehidupan kita. Dan istiqomah itu adalah afdalul karamah lil mu'minin. Sebaik-baik karamah bagi orang beriman adalah Allah beri istiqomah dalam kehidupan dia. Itu karamah dari Allah, itu memang kemuliaan pemberian dari Allah Subhanahu, dan sebaik-baik pemberian atau kemuliaan dari Allah itu adalah an yuwaffiqahu fi taatillah. Dia diberikan taufik untuk selalu taat kepada Allah. Jadi ini anugerah. Istiqomah itu anugerah yang harus terus kita cari dan terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang abrak-kadabrak gitu, simsalabim bisa. Tidak, melalui proses yang panjang. Dan tentunya melalui perjuangan. Ya. Karena kalau kita fokus kepada kondisi sekitaran kita hanya fokus ke situ saja. Padahal kalau kita fokusnya benar ibadah kepada Allah, karena Allah, apapun itu rintangannya, terus saja jalan. Ini kan hanya siklus kehidupan, Pak. Saya tidak bermaksud meremehkan corona. Jelas ini sesuatu yang harus kita waspada. Kita harus ikhtiar. Kita harus menjaga protokol kesehatan seperti itu. Diarahkan oleh pemerintah misalnya. Kita juga terus berdoa kepada Allah agar ini semua segera berakhir. Iya. Tetapi jangan fokus kepada masalahnya. Fokus kepada solusi yang ditawarkan oleh Allah. Kan intinya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagi orang beriman dia fokus, udah takwakan diri kita saja. Maka itu akan jadi solusi, Pak. Kalau tidak solusi bagi masyarakat luas negara ini, minimal jadi solusi bagi kita dan keluarga kita. Takwakan saja diri kita. Istiqomahkan saja diri kita. Bisa jadi itu kemudian jadi saham solusi bagi kita dan juga keluarga kita, bahkan bangsa kita. Kalau kemudian ini bagian dari solusi dosa dan maksiat kita, Allah turunkan virus ini, maka mulai hari ini kita rubah untuk kita memberikan solusi, bagian dari solusi. Kita memberi saham bagian dari solusi, yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji Allah. Siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan baginya itu pintu keluar, makhraja, solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Kesehatan juga kan rizki. Jangan selalu pandangan rizki itu adalah uang. Bagi bapak-bapak yang mungkin pernah mengalami positif, itu kan disitulah betapa mahal dan berharganya sehat. Ya, betapa mahal dan berharganya sehat. Bukan hanya dilihat dari sisi biaya atau materi, tidak. Ya, tapi betapa bernilainya yang itu tidak bisa dinilai dengan uang. Ya. Maka jelas kita harus berikhtiar. Dan itu bagian dari perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum kalau kaum itu yang nggak mau merubah juga. Kalau mereka nggak mau merubah, dia nggak akan berubah. Allah nggak akan beri jalan untuk berubah. Berarti itu perintah Allah, Pak. Ikhtiar itu perintah Allah. Usaha itu maksimal itu perintah Allah. Ya. Artinya kalaupun misalnya negara tidak menghimbau itu, kita sebagai seorang muslim, kami diperintahkan oleh agama kami, oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik syariat ini, untuk berikhtiar. Negara mendukung, maka hukumnya jadi wajib gitu, Pak. Bukan mengikuti pemerintahannya, tetapi mengikuti perintah Allah lalu diikuti oleh pemerintah.
maka kemudian kita wajib mengikuti pemerintah. Itu alur berpikir. Ya. Nah, khotimah rahimakumullah, apa saja buah yang akan didapatkan oleh seseorang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak melihat kondisi, tidak melihat keadaan, dia terus saja. Ya. Ya, artinya ini siklus kehidupan saja. Ini siklus kehidupan saja, bahwa wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dan sesuatu yang menyenangkan. Wa ilaina turja'un. Tujuannya agar kalian kembali kepada kami, kata Allah. Jadi dalam kondisi sulit tetap kembali kepada Allah, dalam kondisi bagus ataupun baik pun tetap kembali kepada Allah. Itu istiqomah. Jadi nggak lihat kondisi gitu. Ya. Kondisi sulit seperti sekarang mungkin PHK di mana-mana. Ya. Sudah puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu saudara-saudara kita yang terkena dampak dari corona secara ekonomi jelas, ya, secara sosial sama, hubungan interaksi dengan masyarakat benar-benar dibatasi sekarang. Dibatasi itu justru untuk saling menjaga, bukan sombong, bukan, tapi untuk saling menjaga. Itu kan bapak yang biasanya silaturahim kesana kemari, kemudian setelah sholat ngobrol, ya, rapat dan lain sebagainya masih, sekarang kan dibatasi. Ya. Bapak mau nggak mau jangan gaptek jadi tertuntut kemudian harus melek teknologi. Wah, ikut kayak anak-anak kita gitu ya, online, pakai Zoom lah, pakai Google Meet dan lain sebagainya. Ini benar-benar kemudian sekejap saja Allah turunkan virus ini bisa merubah tatanan kehidupan kita yang biasanya, ya, sebelumnya tidak seperti ini, berubah drastis. Kantor jadi dari rumah gitu kan. Saya dulu membayangkan, saya pernah menyampaikan kalau nggak salah di sini juga, mungkin nanti kita akan ngantor itu nggak lagi ke kantor. Itu sebelum pandemi. Cuman saya fokusnya bukan masalah pandemi, bukan masalah apa, tapi macet. Ya, kalau Bapak yang kerja ke Jakarta kan bisa 2 jam kalau dulu sebelum pandemi, Pak. Ini jam segini Bapak udah berangkat biasanya. Ya. Jam segini berangkat aja bisa nyampe ke kantor jam 7, setengah 8, padahal ke Jakarta cuma 25 kilo paling. Ya, tapi bisa 1,5 jam, bisa 2 jam. Saya sering mengalami seperti itu. Maka saya berpikir nih kayaknya tahun 2000 berapa gitu ya, 10-20 tahun yang akan datang nggak ada kantor di kantor, kayaknya pada di rumah. Qadarullah kemudian terjadi, hanya beda penyebabnya. Saya dulu berpikirnya macet, Pak. Ya. Macetnya luar biasa. Pulang juga sama begitu. Mendingan pulang habis isya. Karena sama nyampenya ke rumah kita kan gitu. Minimal kalau habis isya itu kita bisa sholat isya dulu di kan. Nah, sekarang kan terjadi. Ya. Nah, itu tidak lantas kemudian merubah pola beribadah kita. Sebenarnya ini hanya siklus yang berbeda. Polanya tetap sama dalam beribadah, nggak akan berubah gitu. Kenapa? Karena buah yang akan diterima oleh orang-orang yang istiqomah itu luar biasa. Dalam buku Akhlakul Muslim yang saya susun ini ada beberapa poin tentang buah-buah istiqomah. Thamaratul istiqomah. Buah dari keistiqomah. Pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun kepada orang yang istiqomah. Ya, tentu ini bukan kata saya, kata Allah dalam Al-Qur'an kan itu, Pak. Malaikat akan turun. Malaikat rahmat itu akan turun kepada orang-orang yang istiqomah. Kepada keluarga yang tetap istiqomah menjalankan perintah Allah, walaupun kemudian harus di rumah dalam tanda petik karena memang kondisi darurat, gak jadi masalah. Itu juga kesempatan menjadikan rumah-rumah kita itu sebagai saksi di hadapan Allah, dipakai untuk ibadah. Bukan hanya dipakai untuk berteduh dari panas dan hujan, dipakai istirahat, tidak, dipakai ibadah. Kemarin Ramadan kita mengalami banyak kita ibadahnya di rumah gitu, Pak. Tarawihnya di rumah, Pak.
Karena hampir semua masjid nggak mengadakan, ya, nggak mengadakan takut. Akhirnya di rumah. Itu kan kesempatan kita, nggak apa-apa. Toh memang hukum asalnya salat sunnah juga bagusnya di rumah. Ditambah lagi kita bisa berjamaah dengan keluarga, ya, berjamaah dengan keluarga. Itu kesempatan yang jarang didapatkan, ya. Apa firman Allah dalil tentang turunnya malaikat kepada orang yang istiqomah? Di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, sebagaimana tadi sabda Rasul, amantu billah tsumastaqim, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomah kamu dengan keimanan, pegang teguh keimanan itu. Sama dengan ayat ini, ya. Jadi hadis tadi menguatkan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Dan malaikat itu mengatakan seolah-olah jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan mereka diberi kabar gembira tentang surga yang sudah disediakan bagi orang-orang yang istiqamah. Apa sih yang kita takutkan? Kebanyakan kita takut, ya takut kena corona terus meninggal, kan begitu. Padahal wasilah meninggal itu banyak macam-macam. Salah satunya corona. Ya. Maka kata Allah, jangan kamu takut, jangan bersedih dalam kondisi seperti ini. Yang harus kita kedepankan, jangan pernah takut, jangan takut bukan nantang, ya. Beda. Bukan nantang. Artinya jalani kehidupan sebagaimana yang sudah kita jalani di masa normal. Hanya kemudian polanya ada perubahan sedikit. Jadi masker misalkan, dulu kita nggak pernah pakai masker, Pak. Ya. Sekarang kan yang kena saja di rumah harus pakai masker, kan gitu. Di rumah saja harus pakai masker. Ketika isolasi itu harus pakai masker tetap. Karena penyebaran corona itu 90%, ya, bahkan lebih itu melalui saluran mulut dan hidung, pernafasan gitu, Pak. Maka ditutup. Itu yang kebiasaannya kemudian berubah saja. Yang penting jangan takut, jangan bersedih. Wah, sedih. Ternyata apa? Takut dan sedih itu menurut penelitian, dan ini kebenaran Al-Quran, bisa menurunkan imunitas kita. Coba aja Bapak kondisi takut, ngedrop. Sedih yang kemudian berlebihan, sedih yang kemudian melewati batas akan buat drop. Yang tadinya kita nggak pilek, ya sedih, nangis terus, jadi pilek, Pak. Karena menurunkan imunitas, ya. Akhirnya takut, takut itu menyebabkan susah tidur, dan susah tidur itu bisa menurunkan imunitas, atau kurang tidur gitu jadinya, kurang istirahat itu jadi menurunkan, ya, serba ketakutan, ya. Akhirnya muncul kemudian menjadi paranoia. Dan itu bukan saja di masa corona, di masa normal pun bisa. Ada orang yang kebangetan takut atau paranoid, ya, di rumah aja. Misalnya, ayo Pak kita jalan-jalan ke mall, takut gempa. Ya udah kita naik gunung, takut meletus. Ya kita jalan-jalan lah ke Bali naik pesawat, takut jatuh. Terus gimana? Mau diam di rumah aja? Diam di rumah, meninggal di rumah, sama kan? Ya. Kebanyakan takut. Ya. Yang penting proporsional itu maksudnya. Kalau kita kemudian sudah persiapkan, sudah ikhtiarkan sebaik mungkin, kita tinggal tawakal, itu kan tugas kita. Proporsional. Ya. Makan takut gitu kan, nggak mau makan ini, nggak makan ini, ya kan yang penting proporsional, tidak berlebih-lebihan, jelas halal thayyibnya tapi tidak berlebih-lebihan,
Kita makan sisanya tawakal, kalau itu halal gitu. Ya. Jadi jangan takut, jangan bersedih. Maka orang-orang yang istiqomah beriman dan istiqomah di jalan Allah, dia tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah bersedih. Qadarullah ditakdirkan kena, dia nggak merasa sedih, nggak merasa takut. Ya, bahkan kemudian terpacu dia untuk semakin mendekatkan diri pada Allah. Ini teguran gitu. Ya. Dan orang yang kemudian ternyata belum terkena gitu ya, artinya masih diberikan kesehatan, juga terus dia bersyukur menggunakan kesehatan itu untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diturunkan malaikat, dan malaikat itu wa absyiru, memberi kabar gembira bil jannah, dengan surga. Itu aja fokusnya gitu. Kenapa Pak istiqomah? Karena Allah berikan kabar gembira surga. Ya. Dan nggak apa-apa Pak kita kemudian karena surga memang Allah janjikan kok. Ya. Allati kuntum tu'adun, surga yang dijanjikan untuk kalian kata Allah. Dan Imam Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i, mengatakan al-busyra fi thalathi mawatin. Yang dimaksud kabar gembira di sini adalah 3 tempat, 3 keadaan. Pertama, indal maut, ketika mati. Orang yang istiqomah itu ya, tetap diistiqomahkan sampai mati itu, Masya Allah, itu nikmat yang disebut husnul khatimah, itu nikmat yang luar biasa gitu. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita ya sampai akhir hayat kita itu tetap istiqomah, nggak ada yang bisa menjamin. Nah, ketika Allah berikan itu luar biasa, husnul khatimah. Ya. Kita bisa menebak dan mengetahui orang di awal kita bisa tahu orang itu kondisinya seperti apa. Tapi kita nggak akan pernah bisa tahu akhir kehidupan orang tersebut. Awal kehidupannya kita tahu si fulan begini, tapi akhir kehidupannya kita tidak pernah tahu. Jangan orang lain, kita juga nggak tahu akhir kehidupan kita seperti apa. Maka ketika diistiqomahkan itu nikmat yang luar biasa dari Allah SWT. Pertama, indal maut. Ya, orang yang istiqomah akan mendapatkan kegembiraan itu ketika mati. Ya, justru kegembiraan bagi dia. Bagi orang yang beriman, kematian itu adalah gerbang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ingin bertemu dengan Allah ya harus lewat mati dulu kan gitu. Ya. Yang kedua, wafil qabri, di dalam kubur diberikan apa? Kenikmatan, nikmat kubur. Kuburnya dilapangkan, diberikan nikmat oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, wa indal ba'fi, ketika dibangkitkan oleh Allah. Jadi kata Imam Waqi', ya gurunya Imam Syafi'i, diberikan dalam 3 tempat tadi. Kabar gembiranya saat meninggal, diberi kabar gembira. Makanya orang yang meninggal itu apa? Orang yang istiqomah, orang yang saleh ketika dia meninggal apa? Ingin cepat-cepat dikuburkan. Maka disunahkanlah kalau ada orang yang meninggal, segerakan kuburkan. Karena itu bagian dari dalam hadis Rasul itu, ya ada 3 hal yang harus disegerakan. Salah satunya adalah penguburan jenazah. Ya, tanpa ada uzur syar'i, nggak boleh itu. Bahkan para ulama menyebutkan haram ditunda-tunda tanpa ada uzur syar'i yang jelas. Kalau ada uzur, misalkan kaitan kebutuhan otopsi dan lain sebagainya untuk mengungkap kebenaran, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada yang seperti itu, wajib segera. Ya, kalau sekarang dengan protokol ya pemulasaran jenazah yang ya pokoknya meninggal di rumah sakit langsung dibawa ke TPU-nya khusus COVID, tidak ke rumah dulu. Ya, satu memang disegerakan, yang kedua ya untuk mencegah penyebaran virus. Disegerakan. Kenapa? Karena dalam hadis idza wudi'atil janazah, ya, apabila jenazah sudah siap dan orang-orang sudah siap akan menggotong jenazah itu, in kanat shalihah, kalau jenazah itu saleh, kalau si mayit itu kemudian husnul khatimah, iman dan istiqomah tadi, maka akan berkata apa? Qaddimuni, segerakan aku. Buruan, cepetan. Bawa aku ke liang lahat. Karena itu kabar gembira sudah menanti. Sebab bagi mereka yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, istiqomah di jalan Allah, itu diberikan kabar gembira oleh malaikat. Akan mendapatkan nikmat
kubur. Berarti dia makanya pengen cepat-cepat masukkan saya ke liang lahat, masukkan saya ke kuburan, karena nikmat kubur sudah menanti, Pak. Kalau udah ada kenikmatan kan kita pengen cepet-cepet, nggak sabar gitu, Pak. Cepetan. Beda dengan yang su'ul khotimah. Mau dibawa kemana saya? Jangan digotong, jangan dibawa. Karena dia sudah tahu ada azab kubur menanti, makanya nggak mau dikuburkan gitu. Kalau bisa udah simpan aja lah, udah. Ya, nggak mau dia. Lalu ketika di dalam kubur dikasih nikmat lagi, udah masuk ke liang lahat, udah masuk ke alam barzakh, ke kuburan. Orang yang husnul khotimah, yang istiqomah ini apa? Malah pingin cepat-cepat kiamat. Kenapa? Karena di alam barzakh dia sudah diperlihatkan kemana akhir dari hidupnya nanti. Jadi alam barzakh itu gerbang. Etalasenya sudah tahu kemana gitu. Kalau dia ahlul jannah, Allah sudah Allah sudah perlihatkan sudah. Kalau dia ahlun nar, Allah sudah perlihatkan ini loh. Nanti kamu akan ke sini akhirnya. Bagi yang ahlun neraka itu nggak mau, udahlah di alam kubur aja lah. Nggak mau kiamat. Ya. Nggak mau. Kenapa? Ya karena sudah ketahuan kemana gitu arah. Tapi bagi yang istiqomah, ini sudah ketahuan. Maka dia minta lagi kepada Allah, ya Allah segerakan kiamat ya Allah. Malah pengen cepat kiamat. Karena dia tahu, iya kiamat dahsyat. Tapi bagi dia yang sudah diberitakan kabar gembira tadi, nggak ada itu kedahsyatan kiamat. Yang ada justru kenikmatan yang sudah menunggu dia. Wa indal ba'thi, dan ketika dibangkitkan, ingin disegerakan, hisabnya itu ingin segera masuk. Kan prosesnya panjang, Pak. Mati, kuburan, kemudian kiamat, hari kebangkitan, dan hisab itu kan panjang. Hanya bagi orang yang istiqomah, dia pengen cepat-cepat. Ya. Yang kedua, orang yang istiqomah itu buahnya apa? At-tuma'ninah was-sakinah. Diberikan ketenangan dan ketentraman. Karena dari ayat tadi, jangan takut, jangan bersedih. Yang setelah tidak takut, tidak bersedih, yang lahir apa? Tenang, tentram, yakin bahwa apa yang menimpa kita tidak akan pernah meleset, dan apa yang Allah takdirkan tidak menimpa kita pun nggak akan menimpa kita. Itu kan ketenangan itu kan dibangun itu, ya. Apa yang akan menimpa kita itu nggak akan meleset, pasti kena kita, pasti ke kita gitu. Tapi kalau Allah sudah takdir nggak kena, gimana caranya pun nggak akan kena. Itu sudah keyakinan, tentu diawali dengan ikhtiar. Tapi tawakal pada akhirnya ujungnya seperti itu. Ujungnya apa? Yakin apa yang Allah takdirkan pasti kepada kita kena, yang Allah tidak takdirkan tidak akan kena kepada kita. Apapun itu, tidak hanya khusus corona. Apapun itu, rezeki, musibah dan lain sebagainya. Kalau memang Allah sudah takdirkan, ya kena. Kita mau menghindar bagaimana? Tapi kalau Allah tidak menakdirkan, kita udah deketin juga musibah itu nggak akan kena juga. Itu puncak dari ketenangan dan ketentraman sebagai buah dari keistiqomahan. Ya. Karena tadi disebutkan firman Allah, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Imam Atha berkata, la takhafu radda thawabikum. Jangan takut pahala kalian tidak diterima, fa innahu maqbulun, wa la tahzanu ala dzunubikum fa inni aghfiruha lakum. Jadi kata Imam Atha, jangan takut ya pahala kalian tidak diterima, ya itu masalahnya, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan sedih dosa kalian tidak diampuni. Itu keimanan kita, keyakinan kita. Jadi jangan takut ibadah kita nggak diterima, dan jangan tak bersedih dosa kita nggak diampuni. Itu ya, jadi dia yakin ibadah diterima, dan dia pun yakin tenang bahwa dosanya akan diampuni. Tentu setelah kita taubat, istighfar, mohon ampun. Ya, selama masih hidup, ya itu pasti Allah akan mengampuni. Dosa syirik yang kita taubati saat kita masih hidup pun akan diampuni. Dosa syirik yang nggak akan diampuni itu kan yang dibawa mati gitu. Itu nggak akan diampuni oleh Allah. Tapi sebelum mati kemudian kita bertaubat, insya Allah. Kan banyak para sahabat Rasul yang awalnya musyrik, ya,
Umar bin Khattab itu kita tahu bagaimana di masa jahiliyah. Orang yang begitu bercita-cita, berkeinginan membunuh Rasulullah. Dia pengen Rasul itu mati di ujung pedangnya gitu. Itu Umar bin Khattab. Tapi apakah terfikir oleh Umar kemudian akhirnya dia menjadi orang yang sangat mencintai Rasul. Orang yang dulu sangat membenci Rasul pada akhirnya malah berdampingan kuburannya dengan Rasulullah SAW. Rasul nggak berdampingan dengan istrinya sekuburannya, Pak. Ya. Sebagian kita ada yang nanti kalau meninggal, kalau istri kita duluan pengennya berdampingan, atau kalau kita duluan, istri kita yang pengen berdampingan. Kan seperti itu. Tapi Rasul malah didampingi dua orang sahabat. Istrinya malah agak berpencar jauh. Dengan Khadijah saja berjauhan. Yang satu di Mekah, yang satu di Madinah Rasul. Ya. Ini sosok Umar saja yang kita tahu kalau baca sirahnya sebelum ya di masa jahiliyahnya seperti apa Umar bin Khattab. Tapi lihat, nggak terbayangkan oleh beliau. Orang yang begitu sangat dibenci, lalu kemudian saat hidup barengan, wafat pun meninggal pun berdampingan. Itu cinta sejati namanya, Pak. Ya, yang disebut sehidup semati itu itulah. Padahal dulu benci banget sama Nabi Muhammad, pengen dicari-cari, pengen dibunuh Rasulullah. Ya, artinya apa? Dari kemusyrikan berubah. Karena dia bertaubat gitu. Jadi jangan khawatir, jangan takut ibadah kita nggak diterima. Laksanakan saja ibadah itu, istiqomahkan, ikhlaskan, karena Allah insya Allah diterima. Dan jangan pernah bersedih dosa kita tidak diampuni. Kata Allah, fa ini aghfiruha lakum, sesungguhnya aku akan mengampuni semua dosa kalian. Yang ketiga, al-busyra bil jannah. Buah keistiqomahan itu apa? Diberikan kabar gembira surga tadi kan? Ayatnya sejelas tadi. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, kan ini yang kita salah satu yang kita tuju, surga Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan abadi. Ya. Kenapa kita istiqomah? Tentu bukan berarti bukan tidak ada janji dari Allah, bukan tidak ada iming-imingnya, ada iming. Manusia kan memang ibadah harus ada iming-iming. Semua juga seperti itu, Pak. Karena itu karakter manusia, maka Allah tahulah, karena Allah yang menciptakan kita. Allah sediakan balasan bagi orang yang istiqomah, demikian juga Allah sediakan ancaman bagi orang yang tidak istiqomah. Karena itu harus seperti itu manusia. Tanpa iming-iming nggak akan mau kita. Bapak kerja nggak digaji mau? Karena itu karakter, bukan berarti kemudian nggak ikhlas kita, enggak. Memang seperti itu karakter manusia. Ya. Sehingga kita beramal ya karena memang Allah janjikan surga. Lalu Allah jelaskan surga itu seperti apa secara garis besarnya saja, walaupun aslinya tidak akan pernah kita bisa bayangkan. Itu dalam Al-Quran seperti ini loh surga, dalamnya dan lain sebagainya. Itu kan gambaran seperti itu untuk apa? Yang disebut targhib, untuk motivasi, untuk stimulus agar kita berlomba. Demikian juga adanya neraka. Wah, ini disebut tarhib, ancaman supaya kita menjauh, takut. Nah, di kasus corona juga kan ada yang namanya busyra, ada yang namanya nadhir, peringatan, ada yang namanya kabar gembira, ada yang namanya ancaman. Ya, kabar gembiranya misalkan sekarang vaksinasi, ada kabar. Ya, kalau kita bisa menjaga protokol kesehatan, insya Allah kita aman. Nah, itu kabar gembira. Tapi harus ada ancaman juga, harus ada peringatan juga. Ya, diterapkanlah kalau yang nggak bermasker didenda misalnya. Ya, untuk apa? Untuk menjaga ya orang kita bisa jadi kita menularkan atau bisa jadi kita tertular kan begitu. Ya, jadi saling menjaga. Yang keempat, Allah waliyuhu fid dunya wa fil akhirah. Bagi orang yang istiqomah, Allah akan menjadi pelindungnya di dunia dan di akhirat. Ya. Allah akan menjadi pelindungnya, walinya, pelindungnya di dunia dan di akhirat. Orang yang istiqomah itu akan nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah kata Allah, maksudnya Allah, kami kata Allah yang menjadi wali bagi mereka, pelindung mereka fil hayati dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirat, dan di kehidupan akhirat. Imam Asy-Syaukani mengatakan dalam tafsirnya,
Nahnul mutawalluna lihifzikum wa ma'unatikum. Kami yang akan menolong kalian, menjaga kalian dan memberikan bantuan kepada fi umuri dunia, pada urusan dunia kalian, wa fi umuril akhirah, dan pada urusan akhirat kalian. Orang yang istiqomah selalu diberikan kemudahan dalam urusan dunia, terlebih nanti urusan akhirat. Ya. Wa man kana Allah waliyahu faza bi kulli matlabin wa naja min kulli makhafatin. Dan siapa yang Allah sudah menjadi pelindungnya, maka dia akan mendapatkan keuntungan dari semua yang dia inginkan dan dia akan selamat dari semua yang ia takutkan. Kalau Allah sudah jadi pelindung kita, yang kita selalu baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu sebenarnya cukuplah Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil Allah itu. Ya, ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik wali, pelindung, dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Enggak ada lagi. Ya. Jadi ketika kita diberi kesulitan, kan diajarkan salah satu doanya itu. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Lalu yang kelima, maghfiratuz dzunub. Orang yang istiqomah itu akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Sebagaimana firman Allah, nuzulam min ghafurir rahim. Ya, ampunan Allah itu akan Allah turunkan sebagai hidangan, bahkan sebagai hidangan, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, min ghafuri li dzunubikum rahimun bikum haitsu ghafara wa satara wa rahima wa latafa. Yaitu Allah yang Maha Pengampun, yang telah mengampunkan dosa-dosa kalian dan sayang kepada kalian, sehingga Allah telah mengampuni dan menutupi dosa, dan serta mengasihi serta berlaku lemah lembut kepada kalian. Ya. Nah itu ampunan dari Allah bagi orang yang istiqomah dijanjikan. Bagi orang yang istiqomah akan dijanjikan. Artinya orang istiqomah bukan berarti steril dari dosa, tapi ampunan sudah siap sedia gitu. Ya, ketika kita lalai sedikit, ampunan sudah siap sedia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang istiqomah pun bisa saja terjerumus, iya, tapi dia tidak akan terlalu lama kemudian dalam kondisi terjerumus. Dia segera bangkit. Dan ampunan Allah sudah tersedia bagi dia. Yang keenam, si'atur rizqi wa hana'atul 'aishi. Diluaskan rizkinya dan mendapatkan hidup yang bahagia. Orang yang istiqomah diluaskan rizkinya. Ya. Jadi tidak khawatir gitu dengan PHK, dengan ini, karena memang akan memberikan ketenangan dan keyakinan tentang rizki. Kenapa? Kan tadi sudah ni'mal maula wa ni'man nas, sebaik-baik penolong, pelindung adalah Allah. Ya. Dan keyakinan itu dibuktikan. Ucapan itu dibuktikan dalam sebuah keyakinan bahwa rizkiku akan semakin luas. Kalaupun memang di PHK, Allah sudah sediakan mungkin jalur rizki yang lain. Ya, sudah selesai ini sampai kantor yang di sini karena corona ini di PHK, Allah sudah sediakan jalur rezeki yang lain, saluran lain sudah Allah sediakan. Ya. Orang termasuk juga ya di RT di RW kita kan, kalau ada yang positif kita gotong royong, itu kan bagian rezeki. Gotong royong, siapa ini yang ngasih makannya, siapa yang ngasih ini, nah, disampaikan, dianterin ke rumahnya masing-masing. Itu kan bagian rizki juga, hanya melalui wasilah tetangga-tetangga kita. Karena yang menggerakkan itu kan Allah semuanya. Ya. Iya, kemudian wasilahnya dari tetangga. Tapi yang menggerakkan mereka untuk memberikan pertolongan, bantuan kepada kita siapa? Allah. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah dulu, lalu berterima kasih kepada saudara tetangga kita. Ya. Itu juga bagian dari rizki. Ya. Bapak positif, nggak bisa ke kantor kan? Ya, nggak bisa kantor atau nggak bisa dagang, berarti kan tidak dapat. Ya, tapi rizkinya dari jalur lain oleh Allah sediakan. Dianterin makanan ini itu, buah-buahan, kadang kasih vitamin, ya. Bahkan kadang yang nggak pernah kita makan jadi nemu dengan saat corona kan gitu. Saat positif pernah makan buah apel yang merah, pas positif malah dapat gitu. Kita syukuri kan, ya. Karena katanya kalau yang positif itu harus makan yang bergizi,
harus makan yang ya enak, pokoknya hanya dikirimi makanan yang daging lah, ayam lah, kemudian buah-buahannya, sayurannya lengkap. Dan kita kalau lagi normal jarang selengkap itu kan gitu. Sesuatu yang patut kita syukuri. Siatul rizki. Allah luaskan rizki dan berikan kehidupan yang bahagia. Kata Allah, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan jikalau mereka tetap lurus istiqomah di jalan Allah, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar. Maksudnya rizki yang banyak. Dan rizki jangan selalu difahami hanya uang. Ya, mungkin dengan positif, apa rizkinya? Lebih dekat sama keluarga. Ya, saya Ramadan kemarin, wah itu luar biasa nikmat. Ya, kalau normal nggak pernah kemudian buka di rumah gitu, jarang. Sahur aja kan gitu. Ya. Tarawih nggak pernah di rumah karena selalu ada jadwal. Tapi kemarin itu luar biasa, bisa bareng tarawih. Bareng anak-anak juga belajar dari rumah kan Pak gitu. Ya, bareng gitu, sahur, berbuka, ngaji, bareng gitu. Bahkan kita jadi punya target bersama keluarga. Ya, menghatamkan barang selain hataman kita yang sendiri-sendiri, tapi kita juga punya garapan dengan bareng-bareng dengan keluarga. Kan nikmat, itu kan nikmat, itu kan rizki. Karena nggak semua orang punya, nggak semua orang dapat gitu. Ya, Bapak juga lebih banyak waktu bersama keluarga. Mungkin selama ini Bapak luar biasa sibuknya, berangkat masih gelap, pulang sudah gelap. Sekarang kan santai Bapak, lebih banyak waktu di rumah. Itu rizki juga Pak. Karena banyak orang yang di luar sana sibuk itu merindukan bareng dengan keluarga, itu betapa banyak yang seperti itu. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba dia baru menyadari keluarganya sudah berantakan karena dia terlalu fokus dengan dunia. Itu banyak sekali yang merindukan itu. Ya. Umar bin Khattab mengatakan aina makanal ma'u kanal mal. Di mana ada air, di situ ada kekayaan. Pokoknya di mana ada air, kata Umar bin Khattab, di situ ada rizki, di situ ada harta, di situ ada kekayaan. Kan subur, Pak. Ya. Nah, itu beberapa buah yang dihasilkan yang akan didapati oleh orang-orang yang istiqomah. Yang terakhir, bagaimana cara jalan kita untuk istiqomah? Yang pertama, fi'lut ta'ah, tetap melakukan ketaatan, al-ijtihadu fiha, dan tetap bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Wa mujahadatun nafsi 'alaiha, serta sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu. Itu akan istiqomah. Itu pertama kita konsisten saja melakukan ketaatan. Sekecil apapun kalau kita konsisten itu jauh lebih baik daripada, kan dalam hadis Rasul ya, afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang dilakukan secara dawam, secara istiqomah walaupun sedikit. Tidak apa-apa Pak sedikit tapi istiqomah. Bapak tilawah walaupun satu hari cuma 1 lembar ataupun 2 lembar, 1 halaman 2 halaman, tapi itu istiqomah. Bapak lakukan terus, itu jauh lebih baik daripada sekali baca Bapak 1 juz kemudian 2 bulan nggak baca Quran. Ya, dengan alasan apa? Oh saya udah 1 juz kemarin, tapi 2 bulan nggak baca. Lebih baik sedikit Pak, tapi continue. Jadi dalam Islam istiqomah itu kontinuitas, bukan di sisinya kualitas, bukan kuantitasnya. Karena kualitas sudah terjaga, kuantitas itu bisa nyusul, bisa disesuaikan. Artinya terus bersabar kita dalam melaksanakan ketaatan, istiqomah dalam melaksanakan ketaatan, ya, dan bermujahadah, melawan hawa nafsu. Ya. Amalan yang terbaik yang dilakukan secara dawam, continue, walaupun sedikit, itu jadi pegangan hadis Rasul. Gak apa-apa, tapi continue itu jauh lebih baik. Itu yang dimaksud istiqomah. Ya. Yang kedua, al-ilmu. Jalan menuju istiqomah ya kita butuh ilmu. Ya, salah satunya seperti sekarang. Ini cara untuk kita bisa istiqomah. Karena perlu ilmu, segala sesuatu juga perlu ilmunya. Ya, jangan urusan akhirat, urusan dunia saja perlu ilmu, apalagi urusan akhirat. Wahyu pertama saja Iqra, itu basis ilmu kan? Ya. Maka al-ilmu.
Dan ilmu yang paling utama untuk istiqomah ilmu tauhid dulu. Kita yakin dulu kepada Allah, kita mengenal Allah dulu. Ya. Fa innahu babul istiqomah, karena tauhid itu adalah pintu untuk orang istiqomah. Sebagaimana sabda Rasul tadi, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Iman dulu kepada Allah baru istiqomah. Jadi pintu atau gerbang istiqomah itu kita tauhid Allah Subhanahu wa taala. Tauhidkan Allah. Ya, mengesahkan Allah. Dengan ibadah kepadanya itu sudah pintu gerbang menuju istiqomah. Yang ketiga al-ikhlas. Ikhlas dalam beramal. Ya. Li'anna riya inkhirafun fin niyyah wa mukhitun 'anil a'mal. Karena riya merupakan penyimpangan dari niat dan membatalkan amal. Jadi niat yang ikhlas harus dibina sehingga bisa istiqamah. Kemudian jujur kepada Allah baik dalam perbuatan maupun perkataan. Ikhlas. Kita melakukan ini semua karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan balasan darinya saja. Tidak dari yang lain. Ya. Maka itu akan istiqamah. Sebab apa? Kalau balasannya dari manusia kan akan beda-beda. Kalau balasan dari Allah kan flat, bahkan terus bertambah. Ya, terus meningkat. Tapi balasan dari manusia, ya gimana moodnya aja. Orang yang mau ngasih kepada kita, kadang gede, kadang kecil, kadang nggak ngasih sama sekali kan gitu. Kalau Allah nggak seperti itu. Allah itu flat, bahkan terus naik, bertambah gitu. Ya, kalau ikhlas karena Allah, pasti terus akan bertambah. Tapi kalau kepada manusia, tujuan kita ibadah, tujuan kita taat, ya siap-siap kecewa, bahkan putus asa. Ini yang kita kejar manusianya sih. Dia nggak ngasih lagi, wah kita cari lagi orang kan, yang dia bisa ngasih pujian kepada kita, ngasih balasan kepada kita. Ini udah nggak ada lagi, cari lagi yang lain, capek Pak. Tapi kalau kita mengharapkan Allah saja, ridha Allah, fa innahu hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Dan perbendaharaan kekayaannya juga nggak akan habis, itu masalahnya. Tapi kalau kepada manusia, satu saat ya saya udah nggak punya nih, saya udah nggak ada nih, ya udah habis, selesai. Ya. Yang keempat, mutaba'atus sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah. Karena seseorang yang tidak mengikuti sunnah, dia akan sesat dari jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Muhammad, engkau telah menunjukkan jalan yang lurus kepada umatmu. Berarti kita ikuti Rasulullah. Maka insya Allah kita tidak akan tersesat. Kata Rasulullah, aku tinggalkan 2 harta warisan, 2 pusaka, yang kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya selamanya kalian tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnatu Rasul. Al-Quran dan sunnahku, kata Rasul. Ya, ikuti, lakukan sunnah-sunnah. Nggak bisa di masjid, di rumah bisa gitu Pak. Karena banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang justru bisa dilakukan di rumah. Lebih aula, lebih utama dilakukan di rumah. Banyak. Ya. Ya nggak bisa di masjid, duha bisa di rumah, tahajud jelas di rumah kan gitu kan. Tilawah dan lain sebagainya, melakukan sunnah-sunnah Rasul. Yang kelima, at-tawassut wal muwazanah, proporsional dan seimbang. Yang penting proporsional, seimbang gitu. Karena kata Rasulullah apa? Iklifu minal a'mal ma tutiqun. Kata Rasulullah, bebankan amal perbuatan yang kalian lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan. Ya. Allah tidak akan bosan sebagaimana kalau kita suka bosan gitu. Coba kita bosan kan, ada perasaan bosan. Maka proporsional dan diatur gitu kan. Jangan langsung olahraga sekaligus saja malah jadi madorot kan gitu Pak. Supaya nggak bosan, bertahap. Ya. Supaya nggak bosan, bertahap. Demikian juga ibadah. Jangan sekaligus kita baca Quran bertahap, nanti meningkat jadi 1 juz 1 hari. Sholat juga jangan langsung. Kita bertahap dulu. Sedekah, semuanya bertahap. Itu yang disebut ummatan wasata, umat pertengahan, moderat, umat proporsional, sesuai dengan kebutuhan. Ada 3 orang sahabat yang datang kepada Rasulullah, pasti ibadah Rasul ini luar biasa.
Karena Rasul dijanjikan surga, maka saya pengen ya minimalnya mirip-mirip lah dengan ibadah Rasul. Kan bayangannya Rasul tuh ibadahnya pokoknya ninggalin dunia lah, gitu ya. Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, saya tidak akan tidur-tidur. Malamnya saya terus sholat. Kata satu lagi, ya Rasulullah, saya akan terus puasa dan tidak akan berbuka. Yang satu lagi, ya Rasulullah, saya nggak akan nikah-nikah. Saya terus ibadah kepada Allah. Nikah itu mengganggu ibadah. Ya urusan istri, urusan anak, dari semua repot. Kata Rasulullah, inni atqakum wa akhsyakum lillah. Kalian tahu sedang ngomong sama siapa? Kalian sedang bicara dengan orang yang paling takwa dan paling takut kepada Allah. Tapi kalian tahu, kalian harus ketahui, aku malam juga tidur, aku juga sholat. Seperti yang kalian ketahui, aku puasa, aku juga berbuka. Pernah gitu diriwayatkan Rasul nggak buka-buka? Nggak membatalkan puasa, tetap membatalkan ketika maghrib tiba. Dan kalian tahu juga aku kan beristri, aku menikah juga. Jadi anggapnya Rasul itu kalau malam nggak tidur-tidur, diri terus sholat. Kalau puasa Rasul nggak buka-buka, wisol terus nyambung puasanya 1 tahun itu nggak buka, meninggal lah Pak. Nggak makan-makan kan gitu, nggak makan minum. Atau Rasul nggak menikah, kita tahu Rasul diberikan keistimewaan beristri lebih dari 4, menikah Rasulullah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Intinya dalam hadis itu pesannya proporsional. Matamu punya hak kata Rasulullah, badanmu punya hak, bahkan kemaluanmu pun punya hak. Berikan haknya kepada yang berhak menerima. Sesuai aja Pak. Ya waktunya istirahat, malam istirahat. Lalu kemudian waktunya bangun untuk sholat, bangun. Ya bukan dihabiskan untuk tidur semua. Dianggap sholat semua, dianggapnya Rasul itu nggak tidur-tidur, sholat terus. Salah. Malah justru malah memadaratkan tubuh kita. Ya, jadi istiqomah itu bukan tanpa ilmu tadi. Ya tetap ada ilmunya. Ya. Seimbang, proporsional. Kita kalau makan nggak seimbang, nggak proporsional, atau yang disebut dengan israf, berlebih-lebihan, yang terjadi juga bukan malah sehat, Pak. Sebenarnya penyakit itu karena kita makannya berlebihan. Kan sayuran, ya tempe, tahu kan sebenarnya sehat. Pada hukum asalnya kan sehat. Tapi kita makan berlebih-lebihan, akhirnya asam urat kan. Karena berlebih-lebihannya kan. Jadi nggak nampung. Ya. Kan kalau dokternya, oh kalau usia segini minum air putihnya harus sudah nambah segini, ini terus bertambah. Sama seperti anak-anak. Lagi kecil anak apalagi langsung nasi kan enggak Pak? Bubur terus. Buah juga pisang ya. Makannya sedikit-sedikit terus bertahap sampai dia lambungnya sudah kuat, pencernaannya sudah kuat, baru kemudian kan yang biasa. Lalu yang selanjutnya al-insyighal, tidak proporsional dan seimbang, ya. Lalu apalagi as-suhbah as-salihah, untuk istiqomah berteman dengan orang-orang yang menginspirasi dan memotivasi kita untuk ibadah, orang saleh. Karena itu bisa mewarnai kehidupan kita. Ini nggak bisa mewarnai kehidupan kita, ya. Artinya ada energi yang kemudian menular ke kita lah gitu. Ya kalau coba aja berteman dengan ahli ibadah, seenggaknya bakal ke bawah-bawah lah Pak, rajinnya. Berteman dengan ahli maksiat juga seenggaknya akan terbawa ke maksiat. Maka kata Rasulullah, kalau kamu ingin tahu agama seseorang, lihat dengan siapa dia berteman. Kalian zurman yukhalil. Lihat, perhatikan siapa temannya. Ya. Saya pengen tahu bagaimana agamanya Pak Ketua DKM, dia lihat aja, oh ternyata temannya ahli masjid semua, insya Allah. Ya, sudah jadi gambaran minimal akan terbawa dan terpengaruh, terwarnai gitu, teman-temannya. Dan itu adalah cara untuk kita istiqomah. Karena kita nggak bisa sendirian, kita butuh. Suatu saat kita akan terjerumus, suatu saat kita hilaf, ada yang mengingatkan gitu. Ya, maka komunitas yang baik itu sangat penting, jamaah masjid. Bukan kita nggak boleh berteman dengan yang bukan jamaah masjid, bukan, ya. Tapi untuk sahabat, untuk kemudian kita jadikan teman dekat, karib,
kita harus selektif memilih. Kenapa? Karena itu yang akan menentukan karakter, perilaku, perangai kita, termasuk bab ibadah kita akan terpengaruh. Orang yang lagi pandemi tapi kok tetap istiqomah, wah ini luar biasa, temenin lah gitu kan. Sehingga apa? Menular. Ya minimalnya sedikit kita akan dapatkan keistiqomahan dia juga. Nah, ikhwatiman rahimahumullah, itulah tips ya kalau kita sebut ya, cara kemudian tadi buah dari orang yang istiqomah. Ya saya sampaikan buahnya dulu supaya kita termotivasi, baru kemudian jalan atau cara untuk kita bisa istiqomah di masa yang sulit ini, di masa pandemi. Kalau serba terbatas ruang gerak kita, ruang sosial kita, tapi tidak lantas kemudian mengurangi untuk tetap dekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah itu ruang geraknya nggak akan terbatas, nggak dibatasi gitu, nggak dibatasi, cuman disesuaikan. Sholat nggak bisa diri, nggak dihilangkan kan kewajiban sholatnya, jadi rubah duduk sambil duduk. Jadi disesuaikan aja, sesuai tadi kadar kemampuan kita. Ya, karena Allah tidak akan pernah bosan sebagaimana kita bosan. Allah nggak akan pernah bosan lihat ibadah. Kita malah bosan, maka diatur jangan terlalu sekaligus keimanan masih 50%, ibadahnya kita gas 100%, akhirnya malah ngedrop. Bertahap aja sampai iman itu naik sesuai dengan ibadah kita juga ikutan naik. Gitu ya. Sampai akhirnya Allah istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, baik yang ada di masjid dan di rumah mungkin ya. Ini yang bisa saya sampaikan, dan ada sesi tanya jawab sebelum kita berakhir atau mengakhiri majelis ilmu kita, karena ada door prize-nya ya bagi penanya, itu dari Bank Infak Al-Ikhwan untuk jamaah Al-Ikhwan ya. Jadi silakan jika dari bapak-bapak ada yang ingin bertanya terkait dengan tema untuk kesempatan pagi hari ini, saya persilakan sebelum kita tutup majelis ilmu kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah ini boleh nggak kita itikaf pakai dulu lagi dengan cara protokol kesehatan? Jadi dulu cara kita itu jauh-jauh perlu orangnya banyak, 10 orang, mungkin di sini cuma 5 orang. Ibadahnya dikurangi, ya. Boleh nggak? Baik. Terkait dengan boleh atau tidak, kemudian jelas itikaf kan sesuatu yang boleh. Tapi itu kembali kepada kesepakatan, ya, DKM dengan jamaah tentu ya, pengurus, ya. Kemudian juga aturan-aturan yang berlaku, ya. Seandainya malah memadorotkan, itu yang tidak diinginkan. Karena sebenarnya pada dasarnya ibadah itu bukan untuk memadorotkan, tapi untuk memberikan manfaat dan maslahat untuk kita. Tapi memang kondisinya seperti ini, misalkan ya ini diatur sedemikian rupa nih protokol kesehatannya di masjid. Oke, kalau di sini dulu itikaf bisa menampung 100 orang misalkan atas bawah, sekarang jangan 25 orang aja misalkan ya. Dan itu kemudian ininya pilihan. Jadi bapak-bapak yang mau itikaf silakan, tetapi tetap melalui protokol kesehatan. Lalu kemudian konsultasikan juga dengan aparat setempat kan gitu. Jangan sampai malah menjadi bumerang. Malah nanti orang yang nggak senang, yang diserang Islamnya, yang diserang iktikafnya. Padahal bukan itu ya. Salahnya bukan di syariat Islamnya sudah benar. Mungkin kita dalam penerapannya. Tinggal diatur. Ya. Insya Allah kalau Ramadan nanti mungkin sudah semakin membaik. Ya. Kasus sudah menurun dengan mungkin banyaknya vaksinasi dan sebagainya. Sudah menurun. Dibolehkan lagi oleh pemerintah. Silakan. Tapi tetap 25% saja kapasitas dari masjid. Kalau kapasitas masjid ini misalkan 500 misalkan atau 200 orang, 25%-nya saja dari 200 orang. 100 orang 25 orang. Nah itu silakan. Ya, tetap menjaga. Yang sakit jangan itikaf, malah nambah sakit nanti. Ya, khawatir seperti itu menularkan. Silakan. Yang benar-benar fit. Kemudian juga dijaga. Ya, baik kemudian kanannya, vitamin dan lain sebagainya.
Jadi diperbolehkan. Tapi sesuai DKM nantinya. Kesepakatan pengurus dengan jamaah gitu. Termasuk konsultasi dengan pemerintah RT RW, mungkin ada gugus tugasnya ya, atau satgas COVID-nya misalkan di kelurahan kan ada gitu ya, dengan kecamatan. Jadi supaya tidak jadi masalah. Tiba-tiba ada yang dari itikaf itu ada yang positif, pasti disalahkan masjidnya, kan disalahkan DKM. Nah, kita hindari seperti itu ya, kita hindari dalam kondisi seperti, apalagi secara hukum itikaf bukan wajib secara hukum gitu ya. Jangan sampai kita mengorbankan ya sesuatu ya untuk mengejar yang bukan satu kewajiban ya. Yang wajib saja kalau dalam kondisi darurat bisa kita hindari dulu gitu ya, kita bisa tinggalkan dulu, apalagi ini yang sunnah. Tapi sekali lagi itu kembali kepada kebijakan pengurus ya. Jelas kalau intikafnya saya sangat mendukung, karena Ramadan kemarin kita nggak bisa intikaf kan gitu ya. Jangan intikaf, tarawih aja nggak bisa, Idul Fitri aja susah kan gitu, terus bikin pernyataan dan lain sebagainya untuk Idul Fitri, karena banyak desakan kan dari warga. Saya ke DKM itu ya, tarawih nggak bisa, masa sholat id nggak bisa gitu ya, kan susah untuk untuk pamer baju barunya nggak ada ya. Akhirnya dibikin ke kelurahan dulu, DKM-nya bikin pernyataan harus protokol kesehatan, jaga jarak. Wah, semprot masjid sana, disinfektan dan sebagainya. Dah, alhamdulillah nggak ada klaster kemarin Idul Fitri. Samaan gitu. Kalau bisa jangan dalam masjid, ruang terbuka kan gitu kan. Tapi susah nyari lapangan masalahnya ya. Gitu. Jadi disesuaikan hal-hal yang berkaitan dengan masa, banyaknya banyaknya orang, itu memang benar-benar harus dipersiapkan sebaik mungkin. Allah. Ada lagi? Door prize-nya cuma satu. Oh, ada dua. Satu lagi Pak, sayang kalau nggak dimanfaatkan door prize-nya, balik lagi ke kas kan saya. Ya, silakan. Ada lagi yang bertanya? Nggak ada? Cukup berarti. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan sekali lagi jadi ilmu yang bermanfaat. Tetap memohon kepada Allah agar virus atau pandemi ini segera berakhir, tetapi juga tetap kita istiqomah. Bisa saja keistiqomahan itulah menjadi jalan dari pandemi ini berakhir, maka berlombalah untuk terus istiqomah di jalan Allah, dan jadilah solusi ya, bagian dari jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Demikian Bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jamaah yang telah hadir untuk kajian pada pagi ini. Semoga bulan ke depan kita bisa istiqomah untuk mengisi rangkaian keimanan kita, agar dalam menghadapi kondisi ini kita tetap semangat dan istiqomah. Semoga pada saat panjangan memberikan materi yang luar biasa. Semoga kita bisa bersama-sama istiqomah semangat dalam beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendaraannya?
Habis ya. Apa?